kita lihat sekarang, alangkah mudahnya seseorang mengkafirkan aliran yang berbeda dengan aliran yang dia anut. Ya, alangkah mudah. Beda dikit aliran, udah dianggap kafir. Tadi saya ditanya sama satu orang, Habib, ini gimana Habib? Saya ditanya, itu ada beberapa orang sholat depannya kuburan, gak boleh tuh, syirik, kafir. Nah saya tanya, udah tahu belum jawabannya sekarang? Hah? Orang yang sholat ngadep kuburan, kafir apa enggak? Kafir apa enggak? Kenapa? Hah? Tanya dulu sama yang bersangkutan. Dia sembahyang ngadep kuburan, dia emang nyembah kuburan apa nyembah Allah? Tanya sama yang bersangkutan. Kalau memang dia enggak, saya lagi nyembah kuburan, dinyatakan itu, saya tahu nyembah kuburan ada nggak boleh, menjurus kepada kekafiran, saya sadar dan saya bikin ini sengaja. Nah, lain. Tapi tanya sama orang yang pada sembahyang ngadep kuburan, kebetulan bikinnya menyembah kuburan apa kagak? Ente tanya, kagak ada orang yang sembahyang ngadep kuburan, dia nyembah kuburan tuh kagak ada, mengada-ngada. Emang lagi kebetulan kita bikin maulid di makam keramat, orang lagi penuh, nggak ada tempat mau sholat, sehingga terpaksa mesti sembahyang di situ. Kafir ngadep sembahyang ngadep apa namanya, ngadep kuburan. Tanya sama yang bersangkutan, lu nyembah kuburan apa bukan? Ente di sini yang pada hadir maulid di situ pada nyembah kuburan apa enggak? Kagak ada yang nyembah kuburan. Habis bagaimana? Mesti boleh kita kafirin? Kagak boleh, haram hukumnya, dosa besar mengkafirkan orang Islam. Sebab semua yang pada begitu, nggak ada yang nyembah kuburan. Ziarah kubur, kita ke ziarah keluar Batang, wah minta sama kuburan. Tanya sama yang pada ziarah, itu yang pada ziarah kubur nyembah kuburan apa enggak? Minta sama kuburan apa enggak? Kagak. Pada baca tahlil, ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Ini semuanya tuduhan palsu kepada kita. Beda cara anggap kafir. Siapa bilang orang beda cara berdakwah terus dianggap kafir? Enggak. Kita semuanya kagak ada yang ridha sama kekafiran. Ada gak di antara kita yang ridha bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad? Kagak ada. Cuman cara mengobati ini penyakit orang beda-beda. Jangan dianggap kita beda cara terus kita ridho kepada kekafiran. Siapa yang bilang kita ridho sama kekafiran? Gak ada yang ridho sama kekafiran. Gak ada yang ridho. Cuman cara kita mengobati penyakit beda. Ente pergi ke puskesmas ini sama puskesmas sono, cara yang ngasih obatnya juga beda. Walaupun penyakitnya sama. Ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, selama seseorang meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggalnya insya Allah bakal masuk surga. Selama dia meninggal membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tempatnya dia terakhirnya adalah surga. Walaupun mesti dibakar dulu di api neraka karena beberapa perbuatan yang dia lakukan. Ini satu hal yang mesti kita pegang. Selama seseorang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah dan dia Nabi terakhir, bagaimanapun keadaannya, apabila dia meninggal dengan membawa kalimat tersebut,
ambil kabar tempatnya dia di sorga, walaupun mesti dibakar dulu di api neraka. Jelas nih omongan. Sehingga dari sini kita kalau punya nih ilmu, kita taruh di benak kita, bagaimanapun keadaan seseorang maksiatnya kayak apa, kita nggak bakal menjerumuskan dia ke dalam kekafiran, nggak bakal memvonis seseorang bagaimanapun bentuknya, selama dia masih punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak bakal kita vonis dia kafir, dia murtad, enggak. Sebab Nabi bilang di dalam hadisnya di Sahih Al-Bukhari wa Muslim kepada banyak sahabat, di antaranya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul bilang, man mata yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia dalam keadaan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Abu Dzar bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarag, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi bilang, wa in zana wa in sarag, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama dia meninggal punya nih kalimat, membawa kalimat tauhid, bagaimanapun keadaannya tempatnya dia di surga, walaupun sebelumnya mesti dibakar di api neraka, seperti saya katakan. Sahabat bilang, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarag, walaupun dia berzina, mencuri. Nabi bilang, wa in zana wa in sarag, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Masih kagak terima nih Abu Dzar. Ya Rasulullah, masuk surga walaupun dia mencuri dan berzina. Nabi bilang, wa in zana wa in sarag, wa in raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar kagak terima, katanya Nabi. Walaupun Abu Dzar kagak terima, katanya Rasulullah, selama orang meninggal dengan membawa kalimat tauhid, maka tempatnya dia di surga, walaupun sebelumnya harus dibakar di api neraka dulu, dibersihkan, tapi tempat kembalinya dia adalah surga. Ini udah jelas. Kalau kita pegang nih, orang mau kayak bagaimana alirannya, kita mesti hargain kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dia punya. Beb, dia menyimpang, jangan kafirkan dia, jangan vonis dia sebagai kafir, tapi bimbing dia ke jalan yang Allah ridhoi, luruskan dia. Beb, dia bikin begini, dia bikin begitu, dia menyimpang dari segi akidah, jangan ente jerumuskan, jangan vonis dia ke neraka, jangan vonis dia kepada kekafiran, tapi balikkan dia ke jalan yang lurus. Bukan dikafirkan, udah selesai, pengen instan aja begitu. Nabi nggak pernah ngafirin orang, tapi Nabi berusaha menjadikan orang yang kafir menjadi muslim. Ada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.